Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Melalui program Bible and Coffee ini saya rindu setiap kita tertanam dalam firman Tuhan. Setiap kita mencari Tuhan selalu. Dan kita percaya tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, kita hidup karena iman. Tapi iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya setiap hari saya rindu setiap kita tertanam dalam firman Tuhan. Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, kita dituntun, kita diarahkan. Bahkan Yesus katakan melalui firman-Nya kita dibersihkan. Sehingga ada karakter-karakter yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita dibersihkan melalui firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi bejana yang indah di pemandangan mata Tuhan untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar betul kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya biarlah hari-hari hidup kami dituntun, kami diajar, kami dibekali, kami dimurnikan melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap hari kami percaya tuntunan tangan Tuhan yang akan membawa kami, menuntun kami masuk dalam rancangan Allah yang ajaib. Bapa, bicara bagi masing-masing kami melalui Roh Kudus-Mu. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam satu kebenaran firman Tuhan saya sampaikan pada hari ini dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 24 sampai dengan ayat 25. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Ayat ini seringkali kita dengar setiap bulan gitu kan. Sebulan sekali minimal sudah dikasih dalam Tuhan di gereja Tuhan mengadakan perjamuan kudus. Dan ayat ini kita dengar. Dan ini yang akan saya mau sampaikan buat setiap kita dalam 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Yesus bilang begini, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi apa saudara? Menjadi peringatan akan aku. Bahkan di ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dari dua ayat ini ada satu kata yang diulang sama sudah dikasih dalam Tuhan, yakni apa? Menjadi peringatan akan aku. Jadi yang Tuhan Yesus mau dan Tuhan Yesus kehendaki setiap kali kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, ingatlah akan kematian Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu selalu mengingat kematian Tuhan Yesus? Karena dengan kematian Yesus kita diselamatkan. Dengan kematian Yesus kita ditebus dari kutuk dosa, hidup dalam terangnya yang ajaib. Dari kematian Yesus, darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah, membuat kita memiliki hidup kepastian, hidup kekal di sorga. Maksudnya apa? Karena ketika kita mengingat selalu tubuhnya yang terpecah, darahnya yang tertumpah buat setiap kita, maka harusnya ketika kita menghadapi masalah kita tetap kuat. Kenapa? Yesus mati buat saudara dan saya. Bahkan Alkitab mencatat ketika kita masih berdosa, dia mati buat saudara dan saya. Ketika kita masih berdosa, apalagi sekarang ketika kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Maka saya percaya badai hidup apapun, masalah pergumulan apapun yang ada di hadapan kita tidak akan bisa merebut kita dari tangan Tuhan yang kuat. Jaminannya jelas, kita diangkat menjadi anaknya melalui kematian. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena sesuatu yang kita kerjakan maka kita diselamatkan. No. Tapi murni karena Yesus mati buat saudara dan saya. Dia menyelamatkan hidup kita, dia menebus hidup kita, dan dia mau kita selalu mengingat akan. Jelas, Rasul Paulus mengingatkan perkataan Yesus ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa pergumulanmu hari-hari? Ingatlah kematian Yesus. Apa masalahmu hari-hari ini? Ingatlah Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Apapun tantangan yang engkau bilang, Tuhan aku udah gak sanggup, Tuhan aku udah gak mampu. Ingatlah Yesus sudah mati. Maksudnya apa? Ketika kita menyadari Yesus mati buat kita, maka apapun harga yang dia akan buat saudara dan saya untuk membela anak-anaknya, untuk menolong anak-anaknya, untuk memelihara anak-anaknya, untuk memberkati anak-anaknya. Itu jaminan kita. Karena dia mati buat saudara dan saya. Dia bangkit untuk menyediakan kehidupan yang kekal buat kita. Dia naik ke surga untuk memberikan penolong buat setiap kita disertai dalam langkah hidup kita. Apalagi yang kita takutin saudara? COVID. COVID tidak akan memutuskan engkau mati atau hidup. Yang memutuskan kita mati atau hidup tangan Tuhan Yesus. Bahkan jelas di dalam doa Yesus. Dalam Yohanes pasal 17 dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa merebut setiap kita dari tangannya. COVID tidak bisa merebut jiwamu dari tangan Yesus. Tetap tangan Tuhan yang memegang kita. Selama kita menyadari darahnya tertumpah, tubuhnya terpecah, menyelamatkan kita, kita aman. Hanya banyak sekarang anak-anak Tuhan melupakan firman Tuhan ini. Ingatlah apa yang Yesus udah buat. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus mau kita selalu mengingat akan tubuh yang terpecah. Yesus mau kita selalu mengingat akan darah yang tertumpah, yang membayar hidup kita dengan mahal. Sehingga hidup kita tidak lagi hidup dalam kutuk-kutuk dosa, tapi hidup kita penuh dalam berkat anugerah Tuhan. Betul, kita masih hidup, sehingga kita masih mengalami masa-masa sukar, masa-masa pergumulan. Karena Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Berarti dalam hidup ini harus ada penyangkalan diri, harus ada pikul salib mengikut Yesus. Tapi ini yang mau selalu kita ingat. Ingatlah, darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah yang menyelamatkan kita. Kalau kita diselamatkan ketika kita masih berdosa, ya Tuhan mengasihi kita. Terlebih ketika kita sudah diangkat menjadi anak. Saya mau ingatkan saudara-saudara dan anak Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Kurang mantap. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Amin saudara. Kalau kita anak Tuhan, maka hidup kita dalam tangan Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, maka jaminannya jelas. Kita tidak akan mengalami segala sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Karena janjinya itu yang akan tergenapi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerinduan saya melalui program ini, umat Tuhan terus dikuatkan, diingatkan bahwa ada janji-janji Allah yang menyelamatkan kita. Sehingga kita tidak tertipu oleh tipu daya iblis yang akhirnya membuat kita semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin terpuruk, dan kita lupa bahwa ada satu pribadi yang mati buat kita, menyelamatkan kita. Dan dia juga yang memelihara hari-hari hidup kita. Sehingga tergenapi janjinya. Sehingga mudah boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Amin saudara. Haleluya. Wow. Saya excited menyampaikan hal ini. Kita mesti ingat selalu pengorbanan Yesus. Kita mesti ingat selalu tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah. Sehingga membuat kita semangat menjalani hidup. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ingatlah selalu kematian Yesus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Karena Yesus mati buat kami, menyelamatkan kami. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kami kalau bukan Yesus yang mati menggantikan kami. Sehingga kami hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kami hidup disertai, kami hidup ditolong, kami hidup dibela. Karena kami tahu darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah menyelamatkan kami. Dan kami percaya Yesus bukan hanya menyelamatkan kami, namun Yesus juga menyertai dan menolong kehidupan kami. Ingatkan kami anak-anak Tuhan di mana-mana tempat kami berada. Sehingga akhirnya kami hidup memuliakan nama Tuhan. Kami hidup selalu dikuatkan karena kami memegang janji firman Tuhan. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Ingatlah selalu akan tubuh yang terpecah dan darah yang tertumpah.
Itu yang membuat kita kuat menghadapi badai, menghadapi apapun yang harus kita jalani dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.